Semangat pagi anak-anak, kembali kita berjumpa. Hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Gereja dalam melaksanakan tugas perutusan, yakni mewartakan kerajaan Allah, telah mengupayakan banyak kegiatan di dalamnya, seperti yang terungkap dalam tugas gereja, yaitu kerigma, koinonia, diakonia, dan liturgia. Ada satu, yaitu martiria. Martiria ini adalah kesaksian. Maka panggilan menjadi orang Nasrani atau menjadi pengikut Kristus, tugas ini selalu melekat. Maka yang satu ini tidak saya sebutkan dalam 4 tugas yang tadi. Wadah untuk pelayanan yang melibatkan gereja remaja. 1. Legio Maria. Misdinar, Putri Sakristi, Rekat, UMK, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah melalui berbagai wadah dan kegiatan tersebut, gereja mengharapkan agar remaja berkembang dalam iman dan kepribadian sebagai murid-murid Kristus. Artinya, wadah-wadah ini diharapkan mampu membentuk iman dan kepribadian kita sebagai pengikut Kristus, supaya semakin mengimani dan mampu menjadi berkat bagi sesama. 4 tugas gereja. Yang pertama adalah koinonia atau paguyuban. Usaha untuk semakin mewujudkan dan mengukuhkan persaudaraan murid-murid Kristus. Contohnya apa? Contohnya adalah kegiatan retret, kelompok Legio Maria, marriage encounter, wanita Katolik atau WKRI. Yang kedua, diakonia atau pelayanan. Segala bentuk pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan. Contohnya adalah dana solidaritas, yayasan yatim piatu, koin Karolus. Ya. Yang ketiga, liturgia, ibadat dan sakramen. Ini segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat. Contohnya adalah perayaan Ekaristi, ibadat sabda, doa novena, rosario, itu bisa. Yang keempat, kerigma atau pewartaan. Segala bentuk pewartaan, pengajaran iman, dan komunikasi iman untuk saling meneguhkan, berbagi, dan meluruskan pandangan iman. Contohnya adalah pelajaran agama, pelajaran untuk calon baptis, katekesi umat, khotbah. Nah, ini contoh dari kerigma. Yesus datang dan melaksanakan tugasnya sebagai imam. Maksudnya, apa yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan suatu bentuk persembahan hidup. Yang kedua, sebagai raja. Maksudnya, kedatangan Yesus untuk merajai segala yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga adalah nabi. Maksudnya Yesus datang sebagai pewarta kerajaan Allah yang membawa keselamatan bagi tiap orang yang mau bertobat. Jadi melalui pengajaran-pengajaran itulah Yesus menampakkan pewartaan kerajaan Allah. Maka kegembalaan Kristus itu nampak dalam setiap pelayanan yang dilakukannya. Menjadi gembala berarti menjadi seorang pelayan yang mau melayani sesamanya, bukan mau dilayani. Ingat, gembala itu adalah menjadi pelayan. Dan Yesus sudah membuktikan sendiri bahwa menjadi gembala itu melayani. Yesus melayani murid-muridnya dengan mencuci kakinya dan mencium kakinya.
Maka tugas khusus para imam adalah pengembangan iman umat di dalam gereja. Bagaimana pandangan kitab suci tentang pelayanan? Menurut Efesus bab 4 ayat 11 sampai dengan 16, Allah telah melengkapi umatnya dengan berbagai kemampuan khusus untuk melakukan kegiatan pelayanan. Maksudnya kemampuan khusus itu adalah kemampuan atau talenta yang dimiliki, sehingga ini berguna bagi pelayanan, kegiatan pelayanan. Yang kedua, keterlibatan seseorang dalam pelayanan merupakan tanda kedewasaan iman seseorang. Artinya, orang yang semakin dewasa dalam iman, dia akan mau dan mampu melibatkan diri dalam pelayanan, apapun itu bentuknya. Yang ketiga, dalam pelayanan disesuaikan dengan kemampuan dan kadar pekerjaannya masing-masing. Maksudnya apa? Orang yang mampu sedikit, maka ikutlah sedikit. Orang yang mampu besar, ikutlah banyak. Ini yang dinamakan dengan disesuaikan dengan kemampuan dan kadar pekerjaannya masing-masing. Jika seseorang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab besar, maka dia tidak perlu mengikuti banyak kegiatan. Disesuaikan dengan kemampuannya. Apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa disimpulkan adalah keterlibatan seseorang dalam pelayanan merupakan tanda kedewasaan iman seseorang, yang dalam pelayanannya disesuaikan dengan kemampuan dan kadar pekerjaannya masing-masing. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.